Halo teman-teman, selamat datang di podcast Startage bersama aku Nagita Devina sebagai host di sini dan juga kita kedatangan tamu narasumber kita dari perusahaan T-Lab. Oke, boleh diceritakan Kak untuk profil dari kakaknya sendiri? Halo, nama aku Febri Ardiansah. Aku sebagai Project Coordinator di PT Teknologi Kode Indonesia. Aku lulusan dari Universitas Amikom Yogyakarta, angkatan 18. Kalau asal aku dari Temanggung. Oke, kalau umurnya nih berapa tahun Kak sekarang? Umur sekarang 24. Oh, oke. Mungkin aku mau langsung tanya ya, eh, perusahaan itu kakak tuh bekerja di perusahaan apa sih? Dan itu tuh boleh dijelasin secara singkat nih, nggak ya untuk perusahaannya sendiri? Kalau perusahaanku sih ini bekerja di bidang teknologi juga, tapi lebih ke vendor ke pemerintahan di Indonesia juga. Tapi juga mempunyai produk untuk dijual di luar negeri juga ada, di dalam negeri juga ada. Contohnya ada ERP, terus sekarang lagi berkembangnya AI, terus sekarang lagi fokus ke bidang IoT dengan data di Oke, it's okay, it's okay. di ini sih lebih ke IoT digabungin sama AI sih sekarang. Oh, oke oke. Untuk produk-produknya atau jasa yang apa ya, yang ditawarkan oleh perusahaan Tilab ini apa sih Kak? Kalau yang ditawarkan itu biasanya untuk admin, terus untuk company profile, untuk kebutuhan dari pemerintahan itu apa aja, untuk keuangan atau pendataan masyarakat atau pendataan untuk contohnya di perpustakaan itu kayak untuk membuat inventory buku sama Oh, ini kan di perpustakaan daerah kan biasanya mempunyai apa namanya koleksi koleksi langka ya. iya. Nah itu biasanya untuk itu sih untuk apa ya biar nggak kehilangan aja sih koleksinya terus Oh, oke. di Jadi kayak untuk penyimpanan gitu ya? ya untuk biar nggak hilang aja biar disimpan di internet gitu biar orang juga bisa membaca. Oke, oke. Berarti itu tuh apa namanya, dibalut dalam sebuah software atau web gitu atau aplikasi? Biasanya itu di aplikasi sama di web biasanya sih gitu. Oh, oke. Kalau sekarang. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih, teman-teman pasti juga kepo ya. Kalau boleh tahu Kak, untuk lokasi dari perusahaan Tilab itu tuh kalau aku riset ya Kak, itu kan ada di Jogja. Ya. Ada beberapa kayak head office-nya itu di Jogja, Ya. kemudian ada juga business center-nya juga di Jogja, people development-nya juga di Jogja. Tapi aku kepo banget Kak, ada juga Dubai office. Ya. Nah, berarti beneran ada tuh Kak di Dubai? Ya, benar ada baru aja buka sekarang Oke. di Dubai. Itu menarik banget ya teman-teman karena perusahaan Tilab ini juga sudah mendunia yaitu di Dubai. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Wait. Kalau misal nih perusahaan Tilab itu kan berarti di teknologi ya Kak. Apa sih teknologi utama yang digunakan oleh perusahaan Tilab dalam operasional sehari-hari? Kalau teknologi utama sih biasanya ini sih. Kalau dalam pembuatan website biasanya kita menggunakan teknologi yang terbaru. Contoh dari framework terbaru juga untuk web itu biasanya kita menggunakan React.js, Laravel dan lain-lain. Terus kalau mobil ya kita gunakan pakai React Native atau pakai yang lainnya juga yang terbaru gitu. Oke, kalau untuk pembuatan web atau pembuatan aplikasi itu kan biasanya berkaitan erat dengan data cyber ya, Kak. Yeah. Nah, apa sih yang digunakan dalam strategi yang digunakan PT Tilab ini dalam menjaga data cyber itu sendiri? Kalau menjaga data cyber sih kita sekarang udah ada ini ya, udah punya data center sendiri, terus ya mengelola cuma satu perusahaan aja. Terus ya kita menawarkan ke klien itu kalau misal mau keamanannya ya disimpan di data center kita sendiri gitu, biar terjaga juga. Berarti itu nggak akan kehack orang lain gitu? Kemungkinan kayaknya dikit soalnya itu udah standar sih.
udah pakai Berarti standar oke, berarti internasional juga untuk. perusahaan itu sudah sangat menjamin kalau data-datanya itu aman gitu ya, Iya, Kak? soalnya dikelola sendiri dan nggak untuk semua juga, cuma untuk klien-klien Tilab aja sih. Oh, oke. Berarti kayak jenis private gitu Iya, ya? private gitu, nggak seperti yang lainnya yang itu. Tapi yang lainnya juga aman sih. Tapi ya kalau untuk menjaga keamanan ya kita punya sendiri, private. Hmm. Oke. Oke. Saat ini kan banyak banget teknologi AI yang dipakai di dunia ini ya, teman-teman. Apalagi secara modern kan perkembangan AI itu bener-bener kayak melaju pesat ya, Iya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari perusahaan Tilap sendiri itu tuh kakak gunain nggak sih teknologi AI di perusahaan? ya sih gunain untuk rata-rata dari semua karyawan emang harus gunain AI sih untuk membantu pekerjaan agar lebih cepat juga. Mm-mm. Terus ya nggak semua itu bisa di AI, terus ya ada untuk ya cuma buat apa ya, buat mempercepat kerjaan agar dapat mencari ide-ide aja sih, lebih ada gambaran lah seenggaknya. Mm-mm. Kalau project dan emang dari perusahaan itu sekarang emang lagi fokus ke AI semua sih, untuk headnya emang mengharusin ini sih, berinovasi ke AI juga. Berarti untuk setiap karyawan itu harus bisa menggunakan teknologi AI. Seenggaknya iya, Oh, oke. Saya tahu dan mengerti lah iya gitu untuk ya. menunjang Oke. pekerjaan sih. Kalau dari produk sendiri itu ada nggak sih Kak yang menggunakan AI dari produk-produk dari Tilab itu? Ada sih sekarang, tapi masih rahasia. Oh, masih rahasia dapur Ya, ya. ya. Oke, ditunggu ya teman-teman, coming soon. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sekarang tuh kan banyak banget teknologi-teknologi baru. Nah, gimana caranya perusahaan Tilap ini menghadapi teknologi-teknologi yang semakin pasti ada perkembangan ini, semakin ada aja teknologi baru gitu. Ya. Kalau untuk apa namanya riset teknologi baru sih emang dari Tilap itu emang harus mengadakan riset terus menerus sih, emang untuk, dan itu sering dilombakan juga untuk di perusahaan riset terbaik itu nanti ya dapat hadiah lah atau jalan-jalan kemana gitu. Dan itu emang dari semua karyawannya juga udah sering riset sendiri-sendiri sih Oh, oke. gitu, udah nggak disuruh pun udah riset sendiri. Oke, berarti itu kayak rules-nya gitu ya? Atau memang Hmm, standarisasi dari Iya, perusahaan? standarisasi dari perusahaan memang harus riset teknologi Oke. terbaru juga untuk membandingkan dari teknologi lama gitu. Oh, oke, Apakah oke. lebih baik atau masih kurang ya, itu Hmm. nanti sambil itu riset-riset lah. Berarti perusahaan ini tuh kayak apa ya? Pengen karyawan-karyawannya ini terus riset, terus berkembang dan terus maju dengan memberikan reward-reward seperti tadi katanya Ya. jalan-jalan, Hmm, kemudian dan lain-lain. Mungkin juga ada sedikit bonus dari perusahaan sendiri ya, Kak. Iya, Kayak gitu dalam menghadapi teknologi-teknologi baru ini. Jadi karyawan tuh kalau di perusahaan Tilap itu tuh mereka riset ya teman-teman, dan mereka juga pasti mengembangkan teknologi-teknologi yang semakin baru. ya betul. Oke, kalau dari implementasinya gimana Kak? Kalau untuk kan pasti riset itu kan pasti ada ketika mendapatkan teknologi baru, kemudian bagaimana implementasinya? Oh gitu Ketika ya. misalkan ada salah satu karyawan Ah, nih yang ternyata dia menang atau mendapatkan reward karena risetnya itu bagus gitu atau terbaik gitu. ya. Itu implementasinya tuh ke perusahaan tuh apa? Oh, untuk implementasi ke perusahaan ini sih biasanya untuk biasanya jadi produknya perusahaan Hmm. atau untuk membantu kecepatan bekerja juga untuk perusahaan, Mm-mm. atau membuat, kalau di bidang cyber ya membantu untuk keamanan gitu. Hmm. Risetnya beda-beda sih, ada yang riset di non IT, IT juga semua riset sih, dari bidang keuangan pun juga riset untuk Mm-mm. bagaimana sih, kayak contoh untuk financial management di perusahaan itu gimana. Jadi kan dia harus pakai apps gitu kan, tapi appsnya Mm-mm. kan banyak yang berbayar. Terus Iya. mereka kayak banyak riset cari alternatif lain gitu untuk menunjang itu Oh, juga. oke, oke. Menarik ya, teman-teman. Nah, kalau misal ini kan karyawan harus selalu riset ya, Kak. Nah, Ya, ada nggak sih kayak pelatihan bagi karyawan yang mungkin ya karyawan-karyawan yang baru yang ketika
apa ya di perusahaan itu tuh belum yang kayak mengetahui nih riset ini tuh seperti apa. Nah, ada nggak sih kayak pelatihan kayak gitu-gitu di perusahaan sendiri? Pelatihan sih biasanya ada ya, tapi biasanya dikasih mentor satu-satu sih. Tiap tiap divisi itu misal ada karyawan baru, nanti dikasih mentor satu. Itu selama berapa ya, kalau nggak salah itu 1 sampai 2 bulan lah. Ya Oh, kalau oke, nggak salah kayak ya. training gitu ya jatuhnya ya? Iya, training dulu Kak, tapi biasanya ini sih, biasanya Kak di mentorin untuk langsung ke project gitu biar lebih tahu aja. Oh, oke oke. Jadi langsung melatih sama mentor gitu ya? Ya, ada mentornya sendiri-sendiri. Tiap di divisi itu udah ada mentornya sendiri-sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik di perusahaan Tilab dan mau bekerja di perusahaan Tilab nih, itu bisa banget jadi pengetahuan dari teman-teman juga. Nah, mungkin pesan dan kesannya ya selama bekerja di Tilab itu seperti apa, Kak? Kesan dan pesan ya. Eh, Pesan dan kesan sih, aku belum ada kesan sih, tapi ada pesan. Oke, pesannya apa nih untuk teman-teman di rumah? Eh, Pesan, pesan selama kerja di Iya, Tilab. selama kerja di Tilab. Pesannya apa ya? Mungkin kalau dari untuk pesan ya kayak apa ya, ternyata di perusahaan yang apa ya, yang Mungkin ini sih kalau pesan sih. Mungkin pesannya ya perusahaannya tuh enak aja sih. Bisa kerja di mana aja juga bisa. oh kayak WFA ya. Kita ada hybrid juga sih. Oh, Ada di hybrid. kantor juga boleh, di manapun juga boleh. Tapi ya kita harus ke kantor itu 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Oh, oke oke oke. Terus kita juga kalau tanggal merah ya kita libur. Yang Itu penting itu pasti sih. ya. Terus Oke. sama dapat ya lumayan banyak ini sih, lumayan banyak yang memanusiakan Memanusiakan manusia. manusia ya. Jadi menyenangkan ya Kak bekerja di Ya, Tilab betul. itu. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin nanti kalian bisa tulis di komen di bawah apa sih yang kalian mau tanyain tentang perusahaan Tilab. Nanti kita lanjutin di podcast-podcast berikutnya. Dadah.